Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita coba membahas tentang pajak, bunga tunggal, dan angsuran. Kalau kemarin kan sudah harga jual, harga beli, untung rugi, diskon, bruto, tara, dan neto sudah kita bahas semua ya. Hari ini kita coba membahas pajak, bunga tunggal, dan angsuran. Yang pertama kita bahas adalah pajak. Kita tahu pajak itu adalah tambahan harga. Tambahan harga. Jadi kalau kita mau beli barang di toko, biasanya dikenai pajak. Kalau harganya 10.000, kalau kena pajak berarti dia lebih dari 10.000. Berarti pajak itu adalah tambahan harga. Kalau kemarin diskon pengurangan harga, sekarang pajak adalah tambahan harga. Nah, sebelum kita membicarakan pajak, seperti kemarin kita umpamakan dulu. Jadi dalam pajak itu nanti ada harga mula-mula atau harga sebelum dipajak ya. Nanti ada harga mula-mula atau harga sebelum dipajak. Itu besarnya mesti 100%. Ingat kemarin yang 100% itu pembelian, harga mula-mula sebelum didiskon, bruto, dan sekarang pada pajak ini harga mula-mula besarnya 100%. Pajak itu adalah tambahan, jadi pajak itu tambahan harga. Pajak itu sama artinya dengan tambahan harga. Misal kalau kita buat pajaknya misalnya 5%. Misalnya pajak besarnya 5%. Maka harga yang harus dibayar atau harga setelah dipajak, harga yang harus dibayar karena pajak itu tambahan harga, maka harga yang harus dibayar menjadi 105%. Sama tuh ya prinsipnya dengan yang kemarin ya. Harga mula-mula atau harga sebelum dipajak itu 100%. Kalau pajak itu tambahan harga, kalau dimisalkan diumpamakan atau dicontohkan pajaknya 5%, maka harga yang harus dibayar menjadi 105%. Nah, dengan prinsip itu kita coba mengerjakan soal. Contoh soalnya. Nih contoh soalnya yang nomor 1. Ayah membeli sebuah televisi seharga 4 juta rupiah. Jika ayah dikenai pajak 5%, berapa harga televisi yang harus dibayar? Sama seperti kemarin kita susun dulu. Ayah membeli sebuah televisi seharga 4 juta. Berarti harga mula-mulanya 4 juta ya. Yang 100% itu sama dengan 4 juta. Jika dikenai pajak, berarti jika dikenai tambahan harga 5%, maka harga yang harus dibayar dia menjadi 105%. Itu harga yang harus dibayar. Kalau seperti ini kan tinggal kita kali silang ya, berarti harga yang harus dibayar 4 juta dikali 105 dibagi 100. Kita coret dulu deh ya. 105 kali 4 hasilnya apa? 4 juta 200.000 rupiah. Ternyata ini harga yang harus dibayar. Jika harga mula-mulanya 4 juta, pajaknya 5%. Benar? Bisa dipahami? Gampang toh? Sama seperti diskon kemarin. Sekarang contoh soal yang nomor 2. Ayah membeli sebuah sepeda dikenai pajak 10%. Membeli sebuah sepeda dikenai pajak 10%.
Jika ayah harus membayar dengan harga 2.200.000, berapa harga mula-mula sepeda itu? Oh, yang ditanyakan yang 100% ya. Yang 100% itu sama dengan harga mula-mula. Jika pajaknya 10%, maka yang harus dibayar adalah 110%. Harganya Rp2.200.000. Tinggal kita kali silang toh. Harga mula-mulanya sama dengan 2.200.000 dikali 100 dibagi 110. Ini tuh ya. Ini sudah bagi 11 dapat 1, nih bagi 11 dapat 2. Oh, 2 nolnya 6. Ternyata harga mula-mulanya 2 juta rupiah. Gampang ya. Kita coba contoh yang nomor 3. Ayah membeli sebuah barang dengan harga 2.300.000 rupiah. Jadi mula-mula 2.300.000 rupiah. Setelah dikenai pajak, harga yang harus dibayar 2.415.000 rupiah. Tentukan besar pajaknya. Sekarang, kalau harga yang harus dibayar itu sama dengan 2.415.000 rupiah. Lalu harga mula-mula 2.300.000 rupiah. Maka pajaknya, ini kan dikurang ya, maka pajak ini kurang ya, kurangi 5 1 ya, 115.000 rupiah. Ternyata pajaknya 115.000 rupiah. Pertanyaannya, berapa besar pajaknya? Kalau dalam bentuk rupiah ini ketinggalan ya, yang maksud saya yang saya tanyakan berapa persen pajaknya. Sekarang kita coba berapa persen pajaknya. Oh, harga mula-mula kan ini. Berarti yang 100% sama dengan 2.300.000. Yang 115.000 ini berapa persen pajak? Kalau 100%-nya sekian, berarti yang sekian pajaknya ini berapa persen? Kan gitu ya, kita kali silang. Pajak sama dengan 115.000 kali 100 dibagi 2.300.000. Coret nolnya 2, coret nolnya 3, boleh ya? 115 dibagi 23, ternyata hasilnya 5%. Ternyata pajaknya 5%. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, gampang. Kita lanjut ke bunga tunggal dan angsuran. Bunga tunggal dan angsuran. Bunga, yang namanya bunga biasanya kalau kita menabung di bank atau pinjam uang di koperasi, itu biasanya ada bunga. Bunga itu ya tambahan, sama dengan pajak tadi ya. Bunga itu adalah tambahan. Kalau kita menabung berarti nanti kita ada dapat tambahan, tabungan kita bertambah. Itu bunga, tambahannya itu yang disebut dengan bunga. Untuk lebih jelasnya kita coba langsung ke contoh soal saja. Contoh soal yang nomor 1. Ibu menabung di bank 2 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun. Jadi setiap tahun tabungan ibu bertambah 12%. Setiap tahun bertambah 12%. Pertanyaannya, tentukan. Yang A, bunga tabungan setelah 2 tahun. Bunga tabungan setelah 2 tahun. Kalau setahunnya 12%, berarti kalau 2 tahunnya, jawaban yang A ya. Setahun 12%, berarti kalau 2 tahun berarti ya 2
kali 12/100, kan persen itu gitu ya, kali tabungan. Ini yang disebut dengan bunga. Perhatikan, 12% per tahun, berarti setiap tahun mendapat 12% tambahan tabungannya atau bunganya. Jadi kalau pertanyaannya, besar bunga tabungan setelah 2 tahun. Oh, kalau 2 tahun berarti 2 kali 12% kali tabungan, ya. Ini bisa kita coret ya. Kita coret ya. Berarti 24 kali 2, 48, nolnya 48 atau 480.000 rupiah. Ternyata ibu kalau tabungannya 2 juta dengan bunga 12% setahun, berarti nanti dalam 2 tahun tabungan ibu akan bertambah 480.000. Jadi setelah 2 tahun nanti tabungan ibu akan bertambah atau mendapatkan bunga 480.000. Yang B, pertanyaannya, bunga tabungan setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan, coba diperhatikan ya. Kalau tadi setahunnya 12%, maka kalau 2 tahun ya tinggal kita kalikan 2 kali 12%. 2 tahun kali 12% kali tabungan mula. Nah, kalau yang B itu yang ditanyakan setelah 6 bulan. Bunganya per tahun. Berarti 6 bulan itu berapa tahun? 6 bulan berapa tahun? Oh, berarti 6 bulan itu 6 per 12 tahun. Tadi kalau 2 tahun, tadi kan 2 tahun kan berarti tahun kali 12. Ini juga tahun nanti kali persen. Karena 2 tahun tinggal 2 kali 12 per 100. Kalau ini 6 bulan, 6 bulan itu berapa tahun? Karena bunganya kan per tahun. 6 bulan itu berapa tahun? Oh, 6 bulan itu sama dengan 6 per 12 tahun. Sama, kali 12% kali tabungan mula-mula. Coret ya, ini kita coret, ini kita coret. Berarti sisanya 6 kali 2, 12. Nolnya 4. Berarti 120.000 rupiah bunganya setelah 6 bulan. Perhatikan ya. Karena ini bunganya per tahun. Berarti kalau pakai bulan, berarti ini kita ubah ke tahun. 6 bulan itu adalah 6 per 12 tahun. Karena setahun kan 12 bulan. Lalu yang ini C. C ini hari. Berapa bunga setelah 45 hari? Bunganya kan 12 per tahun. Kalau 45 hari berapa? Oh, berarti 45 hari itu kita buat berapa tahun? 45 hari itu berapa tahun? 1 tahun kalau kita hitung, jadi di dalam tabungan ini sebulannya cuma dihitung 30 hari. Jadi rata-rata 30 hari. Berarti kalau dalam 1 tahun 360 hari. Ingat ya, kalau dalam tabungan itu rata-rata dihitung sebulannya 30 hari rata-ratanya. Kalau 30 hari 12 bulan berarti 360 hari. Jadi bunga tabungan setelah 45 hari, 45 hari itu adalah 45 per 360 tahun. Kali 12 per 100 dikali 2 juta. Lihat ini ya. Boleh atau gini ya, coret satu lagi. Ini dapat dibagi 12 dapat 1, nih bagi 12 dapat 3. 45 dibagi 3 dapat 15. Sisanya 15 dikali 2000. 15 kali 2000 berapa? 15 kali 2000 berarti 30
nolnya 3. 30.000. Ternyata bunga setelah 45 hari itu 30.000 rupiah. Bisa dipahami? Beda ini ya, 3 pertanyaan ini beda ya. Kalau yang A itu setelah 2 tahun, berarti tinggal, karena ini per tahun, berarti tinggal kalikan 2. Pokoknya ini dirubah jadi tahun semua ini. Tahun kali persen kali tabungan, itulah bunga namanya. Kalau 6 bulan berarti 6 per 12 tahun. 45 hari itu artinya 45 per 360 tahun. Jadi pahami ya, kita lanjutkan yang D. Yang D itu jumlah tabungan setelah 10 bulan. Jumlah tabungan. Kalau jumlah tabungan itu berarti bunga ditambah tabungan ya. Berarti yang D kita anukan sini aja. Kita lanjut di sini. Yang D jumlah tabungan setelah 10 bulan. Kalau yang namanya jumlah tabungan itu sama dengan bunga ditambah tabungan mula-mula. Bunga ditambah tabungan mula-mula. Bunga setelah 10 tahun. Bunga setelah 10 tahun berarti 10 tahun, maaf, 10 bulan. Bunga setelah 10 bulan. Nah, 10 bulan itu berapa tahun? Berarti 10 per 12 tahun. Ya tak? Kali 12 per 100 dikali 2 juta. Ini kan baru bunga ini. Ditambah tabungan mula-mulanya 2 juta. Ini namanya jumlah tabungan. Bunga ditambah tabungan. Boleh gini ya? Oh, berarti ini 2. Nolnya 5 berarti 200.000 ditambah 2 juta sama dengan 2.200.000 rupiah. Di tabungan ibu setelah 10 bulan itu bunganya 10 bulan itu ini lah bunganya tadi ya, ditambah tabungan mula-mula. Bunganya tambahan tabungannya 200.000, tabungan mula-mula 2 juta, berarti jumlah tabungan ibu setelah 10 bulan 2.200.000. Nah, bisa dipahami? Nah, sambil pelan-pelan nanti dipahami lagi ya. Tonton videonya. Kita lanjut contoh soal yang nomor 2. Ibu menabung di bank 2 juta rupiah. Setelah 6 bulan, jumlah tabungannya menjadi 2.080.000 rupiah. Berapa persen bunganya? Nah, ini ditanyakan persen. Berapa persen bunganya? Nah, sekarang tabungan mula-mula 2 juta. Jumlahnya menjadi 2.080.000. Berarti bunganya menjadi berapa ini? Bunganya 80.000. Kita masukkan rumus bunga tadi ya, setelah 6 bulan. 6 bulan itu berapa tahun? Oh, 6 per 12 tahun, ya toh? Kali persennya kita anggap persen per 100. Kan itu rumusnya tuh ya. Kali tabungan mula-mula. Bunganya ternyata tadi bunganya berapa? Kalau asal mulanya 2 juta menjadi 2.080.000 berarti bunganya menjadi 80.000 rupiah. Sekarang kita hitung, ini kita coret dulu boleh ya. Terus ini di sini dapat 2. Dapat 2 ya. Lalu ini boleh toh? Oh, sisanya 10.000 P
sama dengan 80.000. Oh, berarti P-nya sama dengan 80.000 dibagi 10.000. Oh, berarti 8%. Ternyata bunganya 8% per tahun. Karena ini pakai per 12 berarti per tahun. Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjut soal nomor 3. Ibu menabung di bank. Kita pakai 2 juta aja supaya enak ngitungnya ya. Ibu menabung di bank 2 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun. Tabungan mula-mula 2 juta, bunganya 12% per tahun. Setelah beberapa bulan, jumlah tabungannya menjadi 2.200.000 rupiah. Berapa bulan lamanya ibu menabung? Nah, ini yang ditanyakan bulannya. Berapa bulan ibu menabung? Rumus tetap rumus tadi ya, bunga ya. Sekarang kita lihat, ini berbunga toh? Berapa bunganya? Dari 2 juta menjadi 2.200.000. Oh, berarti bunganya 200.000. Kita masuk rumus bunga, berarti. Rumus bunga. Bulannya belum ada toh? Tadi kan bulan per 12 toh rumusnya. Bulannya belum ada. Oh, kita tulis saja bulan, kita singkat. Bulan per 12 tahun. Gitu. Kali 12 per 100. Kali tabungan mula-mula. Besarnya bunganya menjadi 200.000. Ini rumus bunga nih ya. Ini boleh gini ya. Oh, sisanya 20.000 kali bulan sama dengan 200.000. Berarti bulannya 200.000 dibagi 20.000. Oh, ternyata 10 bulan. 10 bulan. Rumus tetap sama lah ya. Cuma kalau yang ditanyakan persen, persennya yang diganti dengan P. Kalau ini yang ditanyakan bulan, berarti bulannya yang diganti dengan B. Benar? Bisa dipahami? Kita lanjut soal yang nomor 4. Ini tentang angsuran ini. Ibu meminjam uang di koperasi sebesar 4 juta rupiah dengan bunga 6% per tahun. Minjam uang di koperasi dengan bunga 6% per tahun. Rencananya pinjaman itu akan diangsur selama 10 bulan. Tentukan besar angsuran setiap bulannya. Jadi mau dibayar tiap bulan selama 10 bulan. Jadi caranya ya tetap sama ya. Kita cari dulu jumlah tabungan selama 10 bulan baru dibagi 10. Jadi jumlah pinjaman atau istilahnya tadi jumlah tabungan ya toh, setelah 10 bulan. Nah, sekarang rumus tetap sama toh. Rumusnya tetap sama. 10 bulan itu 10 per 12 tahun. Dikali persennya 6 per 100. Dikali pinjaman mula-mula. Ini kan baru bunga ini. Kalau jumlah pinjaman, ini kan baru bunga nih. Bunganya kalau minjam 4 juta dengan bunganya 6%, itu ngitung bunganya itu ini selama 10 bulan. Ini baru bunga selama 10 bulan. Yang kita perlukan adalah jumlah pinjaman. Berarti ditambah lagi dengan pinjaman mula-mula. Ini kita hitung dulu baru nanti ini jumlah tabungan jumlah pinjaman selama 10 bulan toh dengan bunganya. Mau diangsur selama 10 bulan. Berarti dibagi 10 untuk tiap bulannya. Ini kita hitung dulu. Ini dibagi dapat 2 ya. Ini dapat 1. Ini dapat 5. 5 kali 4 berarti 20 ya. 20 nolnya 4 berarti 200.000.
ditambah 4 juta. Masih gini ya, dibagi 10. 4.200.000 dibagi 10 hasilnya 420.000 per bulan. Ternyata setiap bulannya ibu mengangsur pinjamannya sebesar 420.000 rupiah. Gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian dalam belajar khususnya tentang bunga tunggal dan angsuran. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.